Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Igede Yudana Permana Putra dengan MPM 19321-22243. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bisnis internasional, yaitu materi pada chapter 10. Materinya tentang kebijakan produk global keputusan 1, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar global. Materi akan saya jelaskan menggunakan slide PowerPoint berikut ini. Materi pada chapter 10 ini yang berjudul Kebijakan Produk Global Keputusan 1, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Pada chapter 10 ini akan membahas 5 subjudul. Yang pertama, strategi produk global. Yang kedua, standarisasi versus kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Yang kelima, pengembangan produk yang sangat global. Landasan program bauran pemasaran global adalah serangkaian keputusan kebijakan produk yang harus selalu dirumuskan oleh perusahaan multinasional. Kisaran pertanyaan kebijakan produk yang perlu ditangani sangat membingungkan. Produk baru apa yang harus dikembangkan untuk pasar apa? Produk apa yang harus ditambahkan, dihapus, atau dimodifikasi untuk lini produk di masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi? Nama merek apa yang harus digunakan? Bagaimana seharusnya produk dikemas, dilayani, dan seterusnya. Jelas, manajer produk yang bertanggung jawab atas lini produk perusahaan multinasional memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Keputusan kebijakan produk yang tidak tepat mudah dibuat seperti yang diilustrasikan oleh anekdot berikut. IKEA di Amerika Serikat. Yang pertama, perampokan IKEA di Amerika Serikat diganggu dengan masalah gigi. Toko berada di lokasi yang buruk. IKEA dengan keras kepala menolak ukuran tempat tidur dan lemari dapurnya agar sesuai dengan spray dan peralatan Amerika. Rak buku terlalu kecil untuk menampung pesawat televisi. Handuk mandi terlalu kecil dan terlalu tipis. Pelanggan membeli pas untuk minum karena gelas terlalu kecil. Sofa terlalu keras, meja makan terlalu kecil untuk menampung kalkun untuk Thanksgiving. Sistem swalayan dan perakitan mandiri IKEA membingungkan orang Amerika. Harga terlalu tinggi, IKEA memperbaiki situasi dengan mengadaptasi lini produk, memilih lokasi toko baru dan lebih besar, meningkatkan layanan, memangkas harga. Beberapa perubahan yang dilakukan IKEA di Amerika Serikat telah diperkenalkan di Eropa. Misalnya, sofa lembut gaya Amerika Serikat telah menjadi hit besar di Eropa. Procter dan Gamble di Australia, daripada membuat popok sekali pakai secara lokal di Australia seperti yang dilakukan Kimberly-Clark, Procter dan Gamble memutuskan untuk mengimpornya. Ukuran pasar Australia dan Selandia Baru tidak menjamin produksi lokal menurut P&G. Sayangnya, dengan menggunakan kemasan yang dirancang untuk kawasan Asia dengan label non-Inggris, P&G mengasingkan pelanggannya di Australia. Yang kedua, pembuat mobil Amerika Serikat di Jepang. Secara historis, penjualan mobil Amerika Serikat di Jepang cukup suram. Analis menyalahkan hambatan impor dan fakta bahwa sebagian besar mobil buatan Amerika Serikat awalnya dijual dengan setir di sisi kiri. Namun, ada faktor lain yang berperan. Penjualan mobil neon Chrysler selama tahun pertama pengenalan di Jepang jauh di bawah target. Pembeli mobil Jepang tidak menyukai rupa bulat neon. Mereka lebih suka desain boxir.
penjualan Ford Taurus di Jepang juga lesu. Sebagian masalahnya adalah pada awalnya Taurus tidak muat di tempat parkir Jepang. Agar mobil dapat didaftarkan di Jepang, polisi perlu menyatakan bahwa mobil tersebut akan muat di tempat parkir pelanggan. Materi yang pertama pada chapter ini adalah strategi produk global. Perusahaan dapat mengejar 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama digunakan di pasar dalam negeri mereka sebagai perpanjangan strategi komunikasi atau produk lokal mereka ke pasar luar negeri. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi ini adaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asingnya. Alternatif ketiga adalah mengadopsi pertemuan strategi di mana produk dirancang dari awal untuk pasar global. Menggunakan kerangka ekstensi atau adaptasi atau penemuan untuk keputusan produk dan komunikasi mengarah pada 5 opsi strategis. Opsi yang pertama, produk dan komunikasi ekstensi ganda perpanjangan pada satu ekstrem perusahaan. Mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Pendatang awal di arena global sering memilih pendekatan ini. Juga perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Bagi mereka, potensi lebih dari produk yang disesuaikan dan dikampanyekan iklan sebiasanya tidak menawarkan biaya adaptasi tambahan. Perpanjangan ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan serupa. Upaya pemasaran Blistex untuk produk senama di Eropa adalah contoh yang khas. Produknya, lip balm, menawarkan kebutuhan yang sama di setiap pasar Eropa yang berbeda, kecuali untuk beberapa modifikasi kecil, misalnya Falabella. Produk yang sama dijual di setiap negara pada tahun 1995. Blistex menjalankan kampanye iklan Eropa yang seragam menggunakan penentuan posisi yang identik, care to call, dan tema iklan di seluruh negara. Secara umum, kebijakan produk standar yang digabungkan dengan strategi komunikasi yang seragam menawarkan penghematan besar yang berasal dari skala ekonomi. Strategi ini pada dasarnya didorong oleh produk daripada didorong oleh pasar. Kelemahannya adalah kemungkinan akan mengasingkan pelanggan asing yang mungkin beralih ke merek pesaing lokal atau asing lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Di banyak industri modern, proses produksi seperti CAD atau CAM, teknologi manufaktur, meniadakan kebutuhan untuk ukuran batch produksi yang besar. Opsi strategis yang kedua, produk perpanjangan komunikasi adaptasi. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau persaingan, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang secara dramatis berbeda dari yang ada di pasar dalam negeri. Kesenjangan antara produk luar negeri dan pasar dalam negeri
mendorong perusahaan untuk memasarkan produk yang sama menggunakan kampanye iklan yang disesuaikan. Meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi perikanan. Wrigley, perusahaan permen karet yang berbasis di Chicago, adalah praktisi tipikal dari pendekatan ini. Sebagian besar merek yang dipasarkan di Amerika Serikat juga dijual di pasar luar negeri. Wrigley berusaha keras untuk menghasilkan produk dengan kualitas unggul yang seragam. Untuk membangun kategori permen karet, Wrigley menjual produknya dengan harga yang stabil dan rendah. Mengingat bahwa permen karet adalah barang impuls, Wrigley bertujuan untuk didistribusi massa. Perusahaan melihat peluang untuk menjual produknya di setiap tempat di mana uang berpindah tangan. Terlepas dari kemasan dalam produk dan strategi distribusi Wrigley, ada perbedaan besar dalam strategi komunikasinya. Manfaat yang dipromosikan dalam kampanye iklan Wrigley bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Di Amerika Serikat, Wrigley telah memanfaatkan peraturan perokok dengan mempromosikan permen karet sebagai pengganti rokok. Di beberapa negara Eropa, iklan Wrigley menonjolkan manfaat gizi dari permen karet. Di timur jauh, Wrigley mempromosikan manfaat kebugaran wajah dalam kampanye iklannya. Opsi strategis yang ketiga, produk adaptasi komunikasi perpanjangan. Sebagai alternatif, perusahaan mungkin mengadaptasi produk mereka tetapi memasarkannya menggunakan strategi komunikasi standar. Keadaan pasar lokal sering mendukung kasus adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan menambah merek ke portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal. Untuk meningkatkan ekuitas merek yang ada yang dinikmati oleh merek yang diakuisisi, merek lokal sering dipertahankan. Meskipun faktor-faktor ini mengarah pada adaptasi produk, nilai inti yang sama dan perilaku pembelian di antara konsumen yang menggunakan produk mungkin membuka peluang strategi komunikasi yang harmonis. Dalam konteks seperti itu, ide pemasaran yang cerdas dapat ditransfer dari satu negara ke negara lainnya, terlepas dari perbedaan terkait produk. Misalnya, iklan yang dipromosikan di Taiwan untuk P&G. Opsi strategis 4. Produk dan komunikasi adaptasi ganda. Perbedaan dalam keduanya, lingkungan budaya dan fisik di seluruh negara membutuhkan strategi adaptasi ganda. Dalam keadaan seperti itu, adaptasi produk perusahaan dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk ekspansi internasional. Slim cepat mengadaptasi produk dan iklan untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah untuk produk penurunan berat badan. Ketika Slim Fast pertama kali diluncurkan di Jerman, iklannya menggunakan selebriti lokal. Di Inggris Raya, testimoni untuk alat bantu diet tidak diizinkan untuk penampilan selebriti. Sebaliknya, kampanye pengenalan Inggris berpusat di sekitar guru, penyanyi opera, disc jockey, dan lain-lain. Juga produk itu disesuaikan dengan pasar lokal. Di Inggris, pisang menjadi rasa yang paling populer,
tetapi tidak tersedia di banyak negara lain. Opsi strategis yang kelima, produk penemuan. Pemasar global sejati mencoba mencari cara untuk membuat produk dengan cakupan global, bukan hanya untuk satu negara. Alih-alih menyesuaikan produk atau layanan yang ada dengan kondisi pasar lokal, pola pikir mereka adalah membidik peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari pengembangan dan peluncuran produk dengan pola pikir global. Black & Decker adalah contoh yang baik dari perusahaan yang mengadopsi pendekatan penemuan produk untuk ekspansi pasar global. Ini bertujuan untuk menghadirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan peluang bersama di seluruh dunia. Untuk mengelola proses pengembangan produk globalnya, Black & Decker membentuk Dewan Rumah Tangga seluruh dunia. Komite pengarah ini menyetujui rencana global, mengalokasikan sumber daya, dan memberikan arahan dan dukungan. Di antara tugas-tugas lainnya, salah satu inovasi produk yang muncul dari pendekatan perencanaan produk global ini adalah Center Flexible Snake Leg. Snake Leg pertama kali diluncurkan di Amerika Utara dan kemudian 6 bulan kemudian di Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Produk ini menjawab kebutuhan global akan pencahayaan portable. Snake Leg terbukti menjadi hit besar di seluruh dunia. Perusahaan lain semakin mematuhi strategi penemuan. Di masa lalu, Procter & Gamble Eropa adalah tambal sulam operasi berbasis negara, masing-masing dengan bisnisnya sendiri. Saat ini, P&G bertujuan untuk mengembangkan produk yang menarik bagi seluruh kawasan Eropa. Banyak perusahaan lain juga baru-baru ini ikut-ikutan memproduksi secara global, memasarkan secara lokal. Namun tidak semua upaya ini berhasil. Ford Mondeo adalah bagian dari proyek Ford 2000 untuk menempatkan proyek pengembangan produk Ford secara global. Mobil itu merupakan salah satu upaya pertama Ford untuk menuju strategi mobil dunia. Dikembangkan di Eropa, mobil ini dijual di Amerika Serikat sebagai sedan Countach dan Mercury Mystic. Meskipun versi Eropa terjual cukup baik, versi Amerika mengalami kegagalan besar. Pembeli Amerika menganggap modelnya terlalu kecil dan terlalu mahal mengingat ukurannya. Ford berharap melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan Fiesta, mobil kecil baru yang diluncurkan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Fiesta adalah mobil terlaris di Eropa. Fiesta yang diperbarui memiliki ukuran yang sama dengan pendahulunya, tetapi lebih ringan melalui penggunaan baja ringan berkekuatan tinggi. Fiesta dikembangkan dan dirancang di Eropa dan dibangun di Spanyol, Cina, Jerman, Thailand, dan Amerika Serikat. Materi subjudul yang kedua adalah standarisasi versus kustomisasi. Bird yang berkantor di pusat di Stuttgart, Jerman, adalah salah satu produsen radiator dan sistem pendingin udara terkemuka untuk mobil. Untuk mengadaptasi produknya untuk memuaskan selera di pasar lokal, perusahaan mengandalkan lab desain senilai $6 juta di kantor pusatnya di Jerman.
Dengan meniupkan udara ke kendaraan pada kecepatan angin yang berbeda dan mengubah suhu, labnya dapat mensimulasikan kondisi mengemudi di bagian manapun di dunia. Desain juga dipengaruhi oleh preferensi lokal. Orang Jerman lebih menyukai kaki-kaki yang hangat. Orang Jepang menyukai udara yang dihembuskan ke wajah mereka, dan orang Amerika menyukai udara yang diarahkan ke seluruh tubuh mereka. Bekerja sama dengan pelanggan pembuat mobilnya dan berdasarkan temuan lab, Baird mampu merancang unit pendingin udara yang memberikan kenyamanan maksimal. Draper menuju standarisasi. Tema yang berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus membidik strategi produk yang standarisasi atau yang disesuaikan dengan negara lain. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam pada basis regional atau di seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar, misalnya penyesuaian tegangan untuk peralatan listrik. Namun pada umumnya, perubahan ini hanya menyebabkan kenaikan biaya kecil. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dalam kebutuhan pelanggan di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga rendah. Dengan kustomisasi, di sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan di pasar sasaran pada perusahaan. Di bawah rezim ini, perubahan yang tepat dibuat agar sesuai kondisi pasar lokal. Meskipun standarisasi memiliki orientasi yang digerakkan oleh produk, turunnya biaya dapat melalui produk massal. Penyesuaian diilhami oleh pola pikir yang digerakkan oleh pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan produk Anda dengan kebutuhan lokal. Kekuatan yang mendukung strategi produk global meliputi kebutuhan pelanggan umum. Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip di berbagai negara. Fungsi produk yang digunakan mungkin identik. Demikian juga kondisi penggunaan atau manfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu contoh produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada Oktober 2008. Selain menawarkan fitur dan manfaat yang ditawarkan ponsel pintar pesaing, manfaat emosional dari kesejukan, iPhone juga merupakan alasan utama popularitas di seluruh dunia, terutama di kalangan pemirsa muda. Banyak kategori produk juga menunjukkan konvergensi bertahap namun mantap dalam preferensi konsumen. Tumbuh kesamaan dalam preferensi konsumen juga telah diamati di industri mobil. Laporan popularitas warna otomotif DuPont 2008 misalnya mengungkapkan bahwa preferensi warna menyatu di seluruh dunia, tetapi dengan diferensiasi halus antar pasar, putih adalah pilihan populer yang diperoleh secara global. Posisi teratas di Amerika Utara, India, dan Jepang. Pilihan populer lainnya termasuk hitam, yaitu di Cina, Meksiko, dan Eropa. Dan di warna perak
berada pada Brasil, Cina, Eropa, India, Rusia, dan Korea Selatan. Salah satu tren yang diamati oleh laporan tersebut adalah semakin populernya warna biru di seluruh dunia, terutama di kalangan konsumen yang mencari lebih banyak tema lingkungan. Pelanggan global dalam pemasaran bisnis ke bisnis, pergeseran menuju globalisasi berarti bahwa bagian penting dari bisnis banyak perusahaan berasal dari perusahaan multinasional yang pada dasarnya adalah pelanggan global. Keputusan pembelian dan pengadaan biasanya terpusat atau paling tidak terregionalisasi. Akibatnya, pelanggan seperti itu biasanya menuntut layanan atau produk yang diselaraskan di seluruh dunia. Yang ketiga ada skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dalam pembuatan dan distribusi produk global dalam banyak kasus merupakan pendorong utama di balik langkah standarisasi. Penghematan juga sering diwujudkan karena efisiensi sumber daya atau pengeluaran R&D yang lebih rendah. Penghematan ini dapat diteruskan ke pelanggan akhir perusahaan melalui harga yang lebih rendah. Skala ekonomi menawarkan pesaing global keunggulan kompetitif yang luar biasa atas pesaing lokal atau regional. Namun, di banyak industri alasan skala ekonomi telah kehilangan sebagian daya pikatnya. Prosedur produksi seperti manufaktur fleksibel dan produksi just in time telah mengalihkan fokus dari ukuran ketepatan waktu. Teknik CAD atau CAM memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang disesuaikan dalam ukuran batch kecil dengan biaya lebih rendah. Meskipun ukuran sering menyebabkan biaya unit yang lebih rendah. Skala ekonomi tidak boleh diabaikan. Pembengkakan birokrasi dan kepuasan karyawan dalam operasi skala besar melunaknya menciptakan biaya tersembunyi. Yang keempat, materinya adalah waktu ke pasar. Di banyak industri menjadi inovatif saja tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa proyek produk baru ke pasar. Hal ini terutama berlaku untuk kategori dengan siklus hidup produk yang lebih pendek. Dengan memusatkan penelitian dan mengkonsolidasi upaya pengembangan produk baru pada proyek yang lebih sedikit, perusahaan sering sekali dapat mengurangi siklus waktu pasar. Misalnya, Procter & Gamble mencatat bahwa peluncuran deterjen cucian cair di seluruh Eropa dapat dilakukan dalam 10% dari waktu yang dibutuhkan pada awal 1980-an, ketika upaya pemasaran masih sangat terdesentralisasi. Demikian pula, grup teknik Swedia Alfa Laval telah mampu mempercepat waktu pemasaran dengan merampingkan proses pengembangan produk baru globalnya. Yang kelima, perjanjian pasar regional. Pembentukan perjanjian pasar regional seperti pasar Eropa tunggal mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk regional seperti Pan Eropa atau mendesain ulang produk yang ada sebagai merek Pan regional. Undang-undang yang mengarah pada pembentukan pasar Eropa tunggal pada Januari 1993 berusaha menghilangkan sebagian besar hambatan perdagangan di dalam Uni Eropa. Ini juga menyediakan harmonisasi standar teknis di banyak industri. Langkah-langkah ini mendukung strategi produk Pan Eropa
Mars misalnya, kini menganggap Eropa sebagai salah satu pasar raksasa. Ini memodifikasi nama merek untuk beberapa produknya, mengubah menjadi merek Pan-Eropa. Marathon di Inggris menjadi Snickers, nama yang digunakan di benua Eropa. Baraider di benua Eropa diubah menjadi Twix, nama yang digunakan di Inggris. Apakah perusahaan harus berjuang untuk produk standar atau lokal? Adalah pertanyaan palsu. Masalah ini tidak boleh diutarakan sebagai salah satu atau dilema. Sebaliknya, manajer produk harus melihatnya dalam hal tingkat globalisasi. Elemen apa dari kebijakan produk saya yang harus disesuaikan dengan kondisi pasar lokal? Yang mana yang bisa saya biarkan tidak berubah? Pada saat yang sama, ada opsi strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi produk mereka sambil menjaga sebagian besar manfaat mengalir dari kebijakan produk yang seragam. Dua dari kebijakan desain produk ini adalah pendekatan modular dan produk inti atau pendekatan platform umum. Pendekatan modular, pendekatan pertama, terdiri dari pengembangan berbagai suku cadang produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagiannya dapat dirakit menjadi berbagai konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dari produksi massal, komponen produk standar yang kurang lebih di beberapa lokasi. Vaillant, sebuah perusahaan Prancis yang merupakan pembuat boiler pemanas terbesar di Eropa, mencontohkan pendekatan ini. Variasi yang luas dalam selera konsumen dan standar bangunan di pasar Pan-Eropa berarti bahwa Vaillant menawarkan ratusan model ketel yang berbeda. Namun, akhir-akhir ini perusahaan telah mencoba meminimalkan biaya penyesuaian tanpa mempersempit penawaran pelanggan. Triknya adalah mengembangkan boiler yang memenuhi persyaratan lokal tetapi banyak fitur umum, misalnya burner dan kontrol, yang dapat dilakukan. Pendekatan produk inti platform umum, produk inti platform umum POM, pendekatan dimulai dengan desain produk atau platform inti yang sebagian besar seragam. Lampiran ditambahkan ke produk inti agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan pembelian. Pada saat yang sama, perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memodifikasi produk dengan mudah. Prosedur desain model dari pembuatan mobil Prancis Renault mencontohkan pendekatan ini. Lebih dari 90% pendekatan penjualan Renault berasal dari pasar Eropa. Bodi, mesin, transmisi, dan chassis dari model tertentu adalah sama di pasar yang berbeda. Perubahan kecil seperti pemanas yang lebih kuat di negara-negara Nordik atau AC yang lebih baik untuk mobil yang dijual di Eropa Selatan mudah diterapkan. Pendekatan platform umum telah muncul sebagai cara yang disukai bagi banyak pembuat mobil global lainnya. Mercury S-Type, Jaguar berbagai platform dengan Lincoln LS, merek mewah Ford lainnya, platform Golf Volkswagen juga digunakan untuk varian tertentu Audi, Seat, dan Skoda. Beberapa merek lain memiliki kandang Volkswagen. Saab Swedia yang dimiliki oleh General Motor menggunakan platform yang awalnya dikembangkan oleh Opel, merek Eropa GM lainnya.
Materi yang ketiga adalah difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar. Untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Tidak jarang, produk-produk baru yang secara fenomenal sukses di satu negara atau wilayah ternyata gagal di pasar lain. Contoh yang baik adalah konsol video game Xbox Microsoft yang pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada November 2001 dan kemudian di Jepang pada Februari 2002 dan Eropa pada Maret 2002. Meskipun penjualan Xbox sangat mengesankan di Amerika Serikat, penjualan jauh di bawah ekspektasi di pasar Jepang dan Eropa. 7 bulan setelah peluncuran Xbox di Jepang, hanya 274.000 konsol yang telah dikirim. Salah satu alasan kegagalan Xbox untuk merayu gamer Jepang adalah bahwa game Xbox terutama ditujukan untuk orang-orang yang terbiasa dengan game komputer pribadi yang jauh kurang populer di Jepang daripada di Amerika Serikat. Jelas, alasan lainnya adalah bahwa Jepang adalah pasar dalam negeri dari dua rival besar Xbox, Sony dan Nintendo. Pada bagian ini, kami akan memperkenalkan beberapa konsep dan wawasan dari penelitian difusi produk baru multinasional. Ini menjelaskan beberapa perbedaan dalam kinerja produk baru di antar berbagai negara. Secara umum, 3 jenis faktor mendorong adopsi produk baru: perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk. Individu berbeda dalam hal kesediaan mereka untuk mencoba produk baru. Pengadopsian awal sangat ingin bereksperimen dengan ide atau produk baru. Pengadopsi yang terlambat mengambil sikap menunggu dan melihat. Pengadopsi awal yang berbeda dari yang lamban dalam hal ciri-ciri sosial ekonomi, pendapatan, pendidikan, status sosial, kepribadian, dan perilaku komunikasi. Peran penting juga dimainkan oleh pengaruh pengadopsi sebelumnya. Penyebaran dari mulut ke mulut oleh pengadopsi sebelumnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih signifikan pada keputusan adopsi daripada faktor non-pribadi seperti iklan media. Untuk banyak kategori produk, tekanan teman sebaya akan sering menentukan apakah dan kapan seseorang akan mengadopsi inovasi. Kumpulan faktor ketiga berkaitan dengan sifat produk itu sendiri. 5 karakteristik produk adalah kuncinya. Yang pertama, keuntungan relatif. Sejauh mana produk baru menawarkan nilai yang lebih dirasakan bagi mengadopsi potensi daripada alternatif yang ada. Yang kedua, kesesuaian. Apakah produk tersebut konsisten dengan nilai dan sikap individu dalam sistem sosial yang ada? Apakah ada biaya peralihan yang mungkin ditanggung orang jika mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi? Yang ketiga, kompleksasi. Apakah produk mudah dipahami, mudah digunakan? Yang keempat, triabilitas. Apakah prospek dapat mencoba produk secara terbatas? Yang kelima, observabilitas. Seberapa mudah bagi calon pengadopsi untuk mengamati hasil atau manfaat inovasi? Bisakah manfaat ini dengan mudah dikomunikasikan? Selain variabel-variabel tersebut, beberapa karakteristik negara yang dapat digunakan untuk memprediksi pola penetrasi produk baru. Komunikasi yang mengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu,
tingkat adopsi untuk produk baru di negara-negara dengan populasi homogen, misalnya Jepang, Korea Selatan, Thailand, biasanya lebih cepat daripada di negara-negara dengan budaya yang sangat beragam. Ketika produk baru diluncurkan pada interval waktu yang berbeda, akan ada negara-negara pemimpin di mana ia pertama kali diperkenalkan dan negara tertinggal yang dimasukkan kemudian. Secara umum, tingkat adopsi tampaknya lebih tinggi di negara-negara tertinggal daripada di negara-negara terdepan. Pengadopsi potensial di negara-negara tertinggal memiliki lebih banyak waktu untuk memahami dan mengevaluasi atribut yang dirasakan inovasi daripada rekan-rekan mereka di negara-negara terdepan. Selain itu, seiring waktu, kualitas produk cenderung meningkat dan harganya biasanya turun karena skala ekonomi. Status tadi, penelitian yang mengamati pola penetrasi barang tahan lama konsumen di Eropa, mengidentifikasi 3 karakteristik negara lain yang relevan. Variabel pertama adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitan adalah orang-orang yang melihat melampaui lingkungan sosial terdekat mereka. Sementara penduduk setempat lebih berorientasi pada sistem sosial langsung mereka. Semakin kosmopolitan penduduk negara itu, semakin tinggi kecenderungan untuk berinovasi. Ciri negara kedua diberi label mobilitas. Mobilitas adalah kemudahan anggota suatu sistem sosial untuk bergerak dan berinteraksi dengan anggota lain. Hal ini sangat ditentukan oleh infrastruktur negara. Mobilitas memfasilitasi komunikasi antar pribadi dan karena memiliki dampak positif pada penetrasi produk di pasar tertentu, akhirnya presentasi wanita dalam angkatan kerja berdampak pada penyebaran jenis inovasi tertentu. Tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam angkatan kerja berarti pendapat yang lebih tinggi dan karena lebih banyak daya beli. Produk hemat waktu seperti mesin cuci piring menarik bagi wanita pekerja. Dengan cara yang sama, barang-barang tahan lama yang memakan waktu akan kurang dihargai dalam masyarakat di mana perempuan pekerja merupakan bagian besar dari angkatan kerja. Studi lain meneliti distribusi 6 produk di 31 negara berkembang dan maju di seluruh dunia. Temuan kuncinya adalah bahwa negara berkembang cenderung mengalami tingkat adopsi yang jauh lebih lambat daripada negara maju. Potensi penetrasi rata-rata untuk negara berkembang ternyata sepertiga, 0,17 berbanding 0,52. Dari itu, untuk negara maju juga dibutuhkan negara-negara berkembang rata-rata 8% lebih lama, 19,25 berbanding 16,33 tahun. Untuk mencapai penjualan puncak, salah satu metrik yang berguna untuk mencirikan lepas landas produk baru adalah waktu lepas landas, yaitu periode dari peluncuran produk baru di pasar negara tertentu hingga lepas landas. Lepas landas menandai titik balik antara pengenalan dan tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Penelitian baru-baru ini melihat waktu lepas landas untuk 16 produk baru di 31 negara. Rata-rata waktu lepas landas di seluruh kategori produk berkisar dari 5,4 tahun di Jepang hingga 13,9 tahun di Cina dan Vietnam.
Penelitian yang dilakukan oleh Tellis dan rekan-rekannya menawarkan wawasan berikut. 1. Waktu lepas landas menurun selama bertahun-tahun. Misalnya, waktu lepas landas untuk produk komunikasi turun dari 8,6 tahun untuk ponsel menjadi 3,4 tahun untuk broadband. Yang kedua, perbedaan negara sangat kuat. Negara-negara baru berkembang, misalnya Korea Selatan di Asia, menunjukkan waktu lepas landas yang lebih cepat daripada negara-negara Eropa yang sudah mapan, misalnya Prancis. Pasar negara berkembang misalnya Cina, India, Filipina masih jauh tertinggal dari negara lain 11 tahun versus 7 tahun waktu lepas landas. Yang ketiga, baik perkembangan ekonomi maupun perbedaan budaya menjelaskan variasi lintas negara dalam waktu lepas landas. Tingkat kolektivitas yang tinggi, jarak kekuasaan, dan religiusitas dikaitkan dengan waktu lepas landas yang lebih lama. Yang keempat, lepas landas untuk produk menyenangkan, misalnya memutar CD, ponsel, kamera digital, jauh lebih cepat daripada produk kerja misalnya peralatan dapur. 7 berbanding 12 tahun. Yang kelima, probabilitas lepas landas di negara target meningkat dengan lepas landas sebelumnya di negara lain. Materi sub yang keempat adalah mengembangkan produk baru untuk pasar global. Bagi sebagian besar perusahaan, produk baru adalah roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, mengembangkan produk baru adalah usaha yang memakan waktu yang mahal, dengan tantangan yang luar biasa juga. Proses pengembangan produk baru menjadi masalah utama bagi organisasi multinasional yang mencoba mengordinasikan proses pada basis regional atau bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk baru global pada umumnya sangat mirip dengan situasi pemasaran domestik. Pada bagian ini, saya akan fokus pada aspek unik yang terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkup global. Perspektif global mengembangkan apa yang disebut minimum yang diperkaya vitamin yang menargetkan anak-anak di negara berkembang. Mengidentifikasi baru ide produk. Setiap produk baru dimulai dengan sebuah ide. Sumber untuk ide produk baru bermacam-macam. Perusahaan dapat memanfaatkan salah satu dari apa yang disebut dengan 4C. Perusahaan, pelanggan, persaingan, dan kolaborasi. Misalnya, saluran distribusi dan pemasok. Untuk ide produk baru yang kreatif, jelas banyak produk baru yang sukses awalnya dimulai di laboratorium R&D. Sumber internasional lainnya termasuk tenaga penjual, karyawan, dan peneliti pasar. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan pengetahuan global mereka dengan mentransplantasikan ide produk baru yang berhasil di satu negara lainnya. Contoh yang baik dari praktik ini adalah garis celana santai Dockers. Produk ini diperkenalkan di Jepang oleh Levi Strauss, Jepang, pada tahun 1985. Lini ini menjadi sangat sukses di Jepang. Akibatnya, Levi Strauss kemudian memutuskan untuk meluncurkan lini tersebut di Amerika Serikat dan Eropa.
Sumber yang baik untuk menemukan ide produk baru adalah kompetisi. Database produk baru global yang dibuat oleh Mintel Internasional dapat menjadi sumber yang berguna dalam hal ini. Basis data ini memantau pengenalan produk baru untuk 39 kategori barang kemasan konsumen, 42 di 48 negara di seluruh dunia. Layanan ini mengirimkan peringatan email secara teratur kepada kliennya tentang produk yang diluncurkan oleh pesaing di seluruh dunia. Saat ini banyak MNC membuat struktur organisasi untuk mendorong pengembangan produk global atau regional. Unilever membentuk jaringan pusat inovasi atau IC di seluruh dunia untuk produk perawatan pribadi dan makanan. Setiap unit IC terdiri dari pemasaran, biro iklan, dan orang-orang teknis dan dipimpin oleh ketua perusahaan dari anak perusahaan dengan tempat IC berada. Pusat-pusat tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide produk dan penelitian teknologi dan keahlian pemasaran. Seth Black dan Decker membentuk tim bisnis untuk mengembangkan produk global. Setiap tim dipimpin oleh manajer umum produk dan memiliki perwakilan dari berbagai wilayah geografis. Piagam tim adalah untuk mengembangkan produk baru dengan tingkat kesamaan yang tepat dan jumlah yang tepat dari keunikan pasar lokal. Kepemimpinan proyek ditugaskan ke negara atau wilayah yang memiliki posisi pangsa kategori dominan. Penyaringan. Alas, tidak semua ide produk baru adalah pemenang. Setelah ide-ide produk baru telah diidentifikasi, mereka perlu disaring. Tujuannya di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide dengan sedikit potensi. Proses penyaringan ini dapat berbentuk model penelitian formal. Salah satu contoh model penelitian adalah New Fraud yang didasarkan pada hampir 200 proyek dari 100 perusahaan. Setiap proyek dinilai oleh manajer pada sekitar 50 kriteria penyaringan dan dinilai dari segi keberhasilan komersialnya. Model tersebut telah divalidasi di Amerika Utara, Skandinavia, dan Belanda. Menurut model Newport, faktor keberhasilan yang paling penting adalah keunggulan produk pesaing, kualitas lebih tinggi, dan fitur yang unik. Diikuti oleh kesesuaian yang baik antara persyaratan proyek dan sumber daya atau keterampilan perusahaan, serta kebutuhan pelanggan. Studi yang mewawancari orang Cina sebanyak 46 dan Jepang, manajer produk memperkuat peran utama keunggulan produk dalam menyaring pemenang produk baru dari yang kalah. Namun, penelitian yang dilakukan di Cina juga menunjukkan bahwa 1. Aktivitas kompetitif berkorelasi negatif dengan kesuksesan produk baru. Yang kedua, menjadi yang pertama di pasar perintis masuk merupakan faktor keberhasilan yang paling penting. Yang ketiga, ide produk yang berasal dari pasar jauh lebih mungkin berhasil daripada ide yang berasal dari pekerjaan teknis atau laboratorium internal. Sebuah studi penelitian skala besar yang dilakukan oleh para peneliti di University of North Carolina melihat pendorong utama penerimaan konsumen tahun pertama adalah dari kemasan baru. Para peneliti menganalisis database yang mencakup 300
satu produk baru yang diluncurkan di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa temuan utama meliputi: yang pertama, penerimaan konsumen lebih besar ketika produk diperkenalkan oleh merek dengan kekuatan pasar yang lebih besar. Misalnya, dukungan pasar, cakupan distribusi, jumlah dan kualitas ruang rak, dan ketika dipasarkan sebagai perluasan merek. Yang kedua, ada hubungan berbentuk U antara kebauran dan penerimaan konsumen. Untuk dengan kebauran tambahan atau utama lebih berhasil daripada produk dengan kebauran sedang. Yang ketiga, penerima produk baru juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan persaingan. Lebih tinggi dalam kategori yang kurang terkonsentrasi, kurang dipromosikan, dan kurang diiklankan, dan dalam kategori dengan persaingan inovasi yang lebih intens. Perilaku kompetitif, misalnya persaingan harga, bagaimanapun lebih penting daripada struktur kompetitif, misalnya konsentrasi pasar. Selanjutnya, reputasi merek perusahaan yang kebauran produk dapat menyangga dampak negatif persaingan. Yang keempat, karakteristik konsumen juga penting. Penerimaan lebih tinggi di antara konsumen yang lebih cenderung membeli produk baru, konsumen yang lebih muda, dan rumah tangga yang lebih besar. Pengujian konsep. Setelah manfaat dari ide produk baru telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, itu harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah deskripsi yang cukup rinci secara verbal atau terkadang visual dari produk atau layanan baru. Untuk menilai daya tarik konsep produk, perusahaan sering mengandalkan diskusi kelompok terfokus. Kelompok fokus adalah sekelompok kecil calon pelanggan, biasanya dengan satu moderator. Anggota kelompok fokus mendiskusikan suka dan tidak suka produk yang diusulkan dan penawaran pesaing saat ini. Mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk membeli produk baru jika akan diluncurkan di pasar. Alat lain yang lebih canggih ada untuk menguji dan lebih menyempurnakan konsep produk baru. Salah satunya alat yang telah mendapatkan popularitas luas dalam beberapa dekade terakhir adalah analisis gabungan, atau terkadang juga disebut analisis pertukaran. Lampiran dalam bab ini menggambarkan penggunaan analisis conjoint dalam pengembangan produk baru global dengan contoh hipotesis. Jelas, hasil pengujian konsep produk harus diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti prediksi seorang peramal, bahkan jika tidak lebih. Sebelum meluncurkan Red Bull, Dietrich Mateschitz, pendiri merek minuman, menguji konsep orang tidak percaya rasa, logo, nama, merek, sebuah bencana. Uji pemasaran. Di banyak negara barat, menguji pemasaran produk baru sebelum peluncuran penuh adalah norma bagi sebagian besar industri barang konsumsi. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualan dan skor ukuran kinerja lainnya. Dalam arti, pasar uji coba adalah gladi bersih sebelum peluncuran produk dengan asumsi hasil uji pasar mendukung keputusan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan ingin menjalankan tes market sebelum peluncuran.
Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat proyeksi pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Di negara-negara di mana panel volume penjualan dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Di negara-negara di mana panel pemindai rumah tangga tersedia, perusahaan juga bisa mendapatkan wawasan tentang kemungkinan uji coba, pembelian berulang, dan tingkat penggunaan untuk produk tersebut. Terlepas dari kelebihan ini, pasar uji juga memiliki beberapa kekurangan. Mereka biasanya sangat memakan waktu dan mahal. Terlepas dari biaya langsung menjalankan pasar uji, ada juga biaya peluang dari penjualan yang hilang yang akan dicapai perusahaan selama periode pasar uji jika peluncuran global berhasil. Selain itu, hasil tes pasar bisa menyesatkan. Mungkin sulit untuk meniru kondisi pasar pengujian dengan peluncuran akhir. Misalnya, opsi komunikasi tertentu yang tersedia di kota-kota pasar uji tidak selalu dapat diakses di semua pasar sasaran akhir. Terakhir, ada juga masalah strategis pasar uji yang mungkin memperingati pesaing kalian dan dengan demikian memungkinkan mereka mendahului kalian. Mengingat kelemahan ini, MNC sering memilih untuk melewatkan tahap uji pasar. Sebaliknya, mereka menggunakan simulasi pasar atau segera meluncurkan produk baru, atau satu survei yang dilakukan pada 1990-an menunjukkan bahwa lembaga keuangan Pan-Eropa melakukan uji pasar kurang dari 20% dari waktu. Salah satu alternatif pemasaran uji adalah pasar uji laboratorium. Calon pelanggan dihubungi dan ditampilkan iklan untuk item baru dan merek pesaing yang sudah ada. Setelah melihat, mereka diberikan sejumlah kecil uang dan diundang untuk melakukan pembelian dalam kategori produk dalam pengaturan toko simulasi atau lab. Mudah-mudahan beberapa prospek yang akan memilih produk baru Anda, mereka yang membeli produk baru membawa peluang dan mengkonsumsinya. Mereka yang memilih merek pesaing diberi contoh produk baru. Setelah beberapa minggu subjek dihubungi lagi melalui telepon, mereka diminta untuk menyatakan sikap mereka terhadap item baru dalam hal suka dan tidak suka, kepuasan, dan apakah mereka akan bersedia untuk membeli produk lagi. Prosedur tersebut meskipun relatif murah, masih memberikan wawasan berharga tentang kemungkinan percobaan dan tingkat pembelian berulang, penggunaan, dan kepuasan pelanggan untuk produk baru. Waktu masuk air terjun versus strategi penyiram. Elemen kunci dari strategi peluncuran produk global atau regional adalah keputusan waktu masuk. Kapan Anda harus meluncur produk baru di pasar sasaran? Secara kasar, ada dua pilihan strategis air terjun dan model penyiram opsi. Opsi pertama adalah peluncuran bertahap global atau model air terjun, di mana perusahaan merilis produk baru secara bertahap di pasar negara yang berbeda. Pola yang khas adalah memperkenalkan produk baru terlebih dahulu di pasar dalam negeri perusahaan. Selanjutnya, inovasi diluncurkan di pasar maju lainnya. Pada fase terakhir, perusahaan multinasional memasarkan produk di negara-negara yang kurang maju. Seluruh proses ekspansi geografis ini dapat berlangsung beberapa dekade. Rentang waktu antara Amerika Serikat
peluncuran dan peluncuran asing adalah 22 tahun untuk McDonald, 29 tahun untuk Walmart, 25 tahun untuk Starbucks di luar Amerika Serikat, 20 tahun untuk Coca-Cola, dan 35 tahun untuk Marlboro. Untuk produk lain, terutama barang berteknologi tinggi dengan siklus hidup produk yang pendek, urutannya terjadi dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Baru saja diluncurkan di industri konsol game yaitu Microsoft Xbox 360 dan Sony PlayStation 3. Motif utama model waterfall adalah bahwa adaptasi strategi pemasaran untuk pasar tuan rumah bisa sangat memakan waktu. Peluncuran bertahap juga tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Kendala lain seperti tidak adanya mitra lokal yang baik dapat menghalangi peluncuran global. Apple misalnya perlu menegosiasikan kesepakatan kemitraan dengan perusahaan layanan telepon seluler lokal untuk peluncuran iPhone-nya. Negosiasi ini tidak selalu berhasil. Di Cina misalnya, negosiasi Apple dengan China Mobile, penyedia layanan seluler terbesar di China, gagal, menyebabkan penundaan yang signifikan dari peluncuran iPhone di pasar saat itu. Di sisi lain, peluncuran terhuyung-huyung tidak selalu dapat diterima. Di banyak industri, terutama pasar bisnis ke bisnis, konsumen tidak ingin ketinggalan. Mereka semua ingin memiliki akses ke generasi terbaru. Sebuah contoh yang baik adalah apa yang terjadi dengan iPhone. Jauh sebelum peluncuran resminya di luar Amerika Serikat, banyak pelanggan Asia dan Eropa yang ingin mendapatkan ponsel pintar Apple akan menjadi yang tidak resmi iPhone yang dibuka oleh pihak ketiga dengan biaya tertentu. Selanjutnya, peluncuran bertahap memberi waktu bagi pesaing untuk mengejar ketinggalan. Misalnya penundaan peluncuran iPhone di pasar Asia Pasifik memungkinkan pembuat ponsel pintar lainnya seperti HTC yang berbasis di Taiwan untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar dalam meluncurkan model ponsel pintar mereka di wilayah tersebut sebagai alternatif yang dapat diterima untuk iPhone. Pilihan keputusan waktu kedua adalah strategi menyiram dari entry di seluruh dunia secara bersamaan. Di bawah skenario ini, peluncuran global berlangsung dalam jendela waktu yang sangat sempit. Meningkatkan keunggulan segmen universal dan kekhawatiran tentang keunggulan kompetitif di pasar luar negeri adalah dua faktor utama di balik pendekatan ekspansi ini. Strategi waterfall dari entry sekuensial lebih disukai daripada sprinkler ketika 1. Siklus hidup produk relatif lama. Yang kedua, kondisi yang tidak menguntungkan mengatur pasar luar negeri seperti ukuran pasar yang kecil dibandingkan dengan pasar dalam negeri, pertumbuhan yang lambat, biaya masuk tetap yang tinggi. Yang ketiga, pasar negara tuan rumah memiliki iklim persaingan yang lemah karena hal-hal seperti persaingan lokal yang lemah, persaingan bersedia bekerja sama, tidak ada pesaing. Jika strategi waterfall dipilih, satu pertanyaan penting adalah urutan negara yang akan dimasuki. Di pasar mana perusahaan harus meluncurkan produk terlebih dahulu dan yang manakah kemudian? Chandrasekaran dan Telis menyarankan dua opsi berikut.
Jika sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk di pasar yang inovatif dan besar, negara terbaik adalah Jepang atau Amerika Serikat. Namun, jika sebuah perusahaan ingin menguji pasar produk di negara kecil yang sangat inovatif, pilihan terbaik adalah salah satu negara Skandinavia, Swiss atau Belanda di Eropa, dan Korea Selatan di Asia. Sebuah tim peneliti di Universitas Erasmus mengeksplorasi masalah ini dengan mengembangkan model yang menangkap efek limpahan global dengan pengenalan produk baru. Konsumen di satu negara dapat dipengaruhi oleh konsumen di negara lain dalam keputusan adopsi produk baru mereka. Negara yang ideal untuk dimasuki pertama harus memiliki waktu lepas landas yang cepat, ukuran pasar yang besar, dan pengaruh yang kuat terhadap negara lain. Di negara Eropa, kandidat bagus yang sangat berpengaruh antara lain Jerman dan Prancis. Namun, keduanya memiliki waktu lepas landas yang agak lebih lambat dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Inggris Raya, di sisi lain, menunjukkan waktu lepas landas yang cepat, tetapi memiliki pengaruh limpahan yang sederhana di negara lain. Kandidat dengan lepas landas yang lambat dan pengaruh terbatas di negara lain, tetapi rentan terhadap pengaruh asing, ideal untuk masuk nanti. Materi yang terakhir pada chapter 10 ini adalah pengembangan produk yang sangat global. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Unilever misalnya memiliki jaringan pusat keunggulan. Namun, pusat-pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia di negara atau wilayah di mana mereka berada. Jauh lebih sedikit perusahaan yang berhasil mendirikan perusahaan yang benar-benar proses pengembangan produk global yang melampaui klaster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsi yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GPD termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya berbiaya lebih rendah. Akses keahlian teknis yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembangan produk yang lebih fleksibel melalui penggunaan staff outsourcing. Dos dan rekan-rekannya melabeli perusahaan seperti itu seperti inovator metanasional. Nokia adalah salah satu contoh perusahaan yang unggul sebagai inovator metanasional. Nokia mengembangkan ponsel digital pertamanya dari lab R&D di Inggris, bukan Finlandia. Setelah mengamati tren konsumen di Asia, Nokia memanfaatkan keterampilan desain di Italia dan California untuk mengubah ponsel menjadi aksesoris fashion. Nokia memperoleh pengalaman dari Jepang dalam miniaturisasi dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Menyadari potensi telepon seluler untuk menggantikan komunikasi saluran tetap di Cina dan India, Nokia melihat Asia untuk keterampilan untuk menurunkan biaya produksi. Pengembangan server ProLiant ML150 oleh Hewlett Packard memberikan ilustrasi lain tentang inovasi global yang sesungguhnya. Server ini membantu perusahaan untuk mengelola database pelanggan dan menjalankan sistem email. Ide awal akhir di Singapura. Setelah persetujuan konsep di Houston,
Desain konsep untuk server baru dilakukan di Singapura. Kemudian, HP memiliki kontraktor di Taiwan untuk membuat desain teknik. Perakitan akhir dilakukan di empat negara, Singapura, Australia, Cina, dan India, di mana desain untuk server kelas atas dilakukan di Amerika Serikat. Namun, dengan merancang ML150 di Asia, HP dapat memangkas biaya dan membuat produk baru lebih relevan bagi pelanggan Asia. Target pasar untuk server khusus ini. Untuk memanen manfaat inovasi mentasional, perusahaan harus mengejar 3 hal. Yang pertama, pencarian. Temukan kantong pengetahuan baru yang berharga dari seluruh dunia. Agar ini efektif, perusahaan harus tetap berpikir terbuka tentang di mana pengetahuan dapat ditemukan. Misalnya, sementara banyak orang memandang California sebagai sarang inovasi mikroelektronika, Israel dan Singapura juga berada di garis depan dalam bidang ini. Kedekatan geografis pusat pengetahuan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau lembaga penelitian dalam industri yang sama harus bukan menjadi pendorong utama. Lebih banyak keuntungan dapat diperoleh dari mengembangkan dan memelihara hubungan dengan potensi kantong pengetahuan terlepas dari lokasi. Yang kedua, menilai. Tentukan jejak yang optimal, yaitu untuk dan penyebaran sumber pengetahuan. Dalam hal jumlah sumber pengetahuan, perusahaan menghadapi trade-off antara peningkatan peluang pengembangan produk baru dan peningkatan biaya integrasi sering sekali sejak berkembang saat proses pengembangan produk baru terungkap, terutama untuk inovasi radikal. Yang ketiga, mobilisasi. Untuk memanfaatkan manfaat inovasi global, perusahaan harus menemukan cara untuk memobilisasi kantong pengetahuan. Misalnya, cetak biru teknis, paten, peralatan, dan pengetahuan pasar. Strategi optimal untuk memobilisasi pengetahuan tergantung pada jenis sederhana versus kompleks dan sifat teknis versus pasar dari pengetahuan yang terlibat. Pada materi chapter 10 ini mendapatkan ringkasan materi, yaitu keputusan kebijakan produk global sangat penting bagi keberhasilan strategi pemasaran global MNC. Dalam bab ini, fokusnya adalah pada pengelolaan perusahaan atau proses pengembangan produk baru dalam konteks global. Di sini, pertama-tama memberikan ikhtisar tentang berbagai opsi strategi produk yang mungkin dikejar perusahaan. Secara kasar, sebuah perusahaan multinasional memiliki 3 pilihan. Perluasan strategi domestik, adaptasi strategi lokal, dan penemuan dengan merancang produk yang memiliki atau memenuhi kebutuhan umum pelanggan global. Pada umumnya, polanya mirip dengan langkah-langkah yang diikuti dalam mengembangkan produk baru untuk pasar dalam negeri. Namun, ada sejumlah faktor rumit yang perlu ditangani, seperti bagaimana kita mengordinasi upaya NPD global lintas budaya yang berbeda, mekanisme dan saluran komunikasi apa yang dapat kita gunakan untuk merangsang pertukaran ide, alternatif apa yang kita miliki ketika langkah-langkah tertentu dari urutan NPD tidak dapat dilakukan, misalnya uji pemasaran. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya di mata kuliah Bisnis Internasional yang menjelaskan materi chapter 10. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.